Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Firman Tuhan dalam kehidupan kami adalah anugerah terbesar kami ya Bapa. Dan kiranya perbuatan serta perkataan kami mencerminkan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkata-katalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Hanya dalam anak-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman kita di hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-26 sampai dengan yang ke-34. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai dengan ke-34. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada para muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Haleluya. Saudara yang terkasih, pada Desember tahun 1955, ada seorang pekerja binatu atau saat ini kita mengenalnya pekerja di tempat laundry bernama Rosa Parks. Rosa Parks ini wanita berkulit hitam. Pada suatu hari, ia menaiki bis umum yang penuh di Montgomery, di negara bagian Alabama, Amerika Serikat. Dalam bis ini berlaku peraturan segregasi. Orang-orang dengan kulit berwarna tidak boleh menduduki kursi khusus yang diperuntukkan untuk orang-orang berkulit putih. Lalu ketika supir memerintahkan dia untuk pindah ke tempat lain atau tidak duduk di tempat khusus orang berkulit putih ini, si Rosa Parks ini justru dengan lugas menjawab tidak. Dan sebagai akibatnya, ia justru ditahan lalu dipenjarakan. Insiden ini memicu gerakan hak-hak sipil di bawah kepemimpinan Ralph Abernathy dan Martin Luther King Jr. Diorganisasikanlah suatu pemboikotan bis dan demonstrasi-demonstrasi yang tentunya tanpa kekerasan. Yang kita tahu kemudian membuahkan hasil, yaitu dihapuskannya hukum berkaitan dengan segregasi atau diskriminasi. Saudara yang terkasih, kisah Rosa Parks ini sama kaitannya dengan konteks atau dengan latar belakang penulisan Injil Markus yang baru saja kita baca. Pada masa itu, Injil Markus ditulis bagi bangsa Yunani, di mana ketika kalau Matius menulis untuk bangsa Yahudi, Markus justru menulis untuk bangsa Yunani. Yang mana pada saat itu, bangsa Yunani sangat kental dengan kepercayaan dewa-dewa. Tapi lama-kelamaan ada beberapa bangsa Yunani yang mulai percaya kepada Yesus, yang mulai percaya kepada kekristenan.
Dan tentunya karena jumlah mereka masih sangat sedikit, mereka menjadi minoritas, tentunya mereka pun mendapatkan penindasan. Mereka pun mendapatkan diskriminasi dari bangsa Yunani yang masih kental dengan dewa-dewa, dengan kepercayaan mereka terhadap dewa-dewa. Yesus berbicara tentang perumpamaan ini adalah untuk menguatkan iman mereka, untuk menguatkan iman bangsa Yunani yang pada saat itu telah percaya kepadanya. Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan Allah adalah seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Saudara yang terkasih, kerajaan Allah adalah suatu keadaan yang menggambarkan sukacita, ketenangan, dan kedamaian. Dan benih adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Layaknya buah, entah manis atau asamkah, yang muncul dengan sendirinya di muka bumi ini, terkadang perbuatan kita, entahkah yang manis atau tidak, yang tanpa kita sadari keluar dalam diri kita. Dan hal inilah yang mengungkapkan bagaimana diri kita sebenarnya. Buah yang manis tentu akan sangat bermanfaat bagi setiap orang di sekitarnya. Agar pengajaran yang mudah dipahami, Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi yang sangat kecil dibandingkan benih yang lainnya yang ada pada saat itu. Dan untuk menggambarkan biji sesawi inilah, Yesus mengumpamakan iman kita seperti itu. Pada mulanya, segala sesuatunya tentu tidak besar, termasuk iman kita. Tetapi yang Tuhan mau, kita mempercayakan kehidupan kita, yang Tuhan mau kita berproses di dalamnya, yang Tuhan mau kita bertumbuh di dalamnya. Dan karena hanya di dalam Dialah kita akan dikuatkan selama kita berproses. Sehingga hal yang tadinya kecil, sehingga iman kita yang tadinya belum besar, bertumbuh dan berkembang menjadi besar. Sehingga apapun yang kita lakukan, perbuatan manis yang kita lakukan, bermanfaat bagi kehidupan kita, juga bagi kehidupan di sekitar kita. Layaknya biji sesawi, ketika ia sudah menjadi pohon yang sangat besar, ia bermanfaat bagi kehidupan lainnya. Saudara yang terkasih, ketika kita menabur benih atau bibit, tidak serta-merta pertumbuhannya akan baik-baik saja. Tentu akan ada hambatan, misalnya hama, yang dapat merusak atau bahkan menghancurkan pertumbuhan itu. Sama halnya dengan iman kita. Dalam kehidupan ini, kita menghadapi segala macam hambatan. Dan menjadi seorang Kristiani tentu bukan hal yang mudah. Kita telah atau bahkan akan mendapatkan cacian, makian, atau bahkan bisa jadi nyawa kita pun terancam jika kita menjadi seorang Kristiani. Sama seperti Yesus, bahkan nyawanya juga terancam ketika ia mengabarkan firman Allah. Tetapi yang Yesus mau, kita mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangannya. Yang Yesus mau, kita berproses bersamanya. Agar kita tidak goyah sedikit pun, sehingga iman kita kepadanya semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan menjadi besar. Saudara yang terkasih, kitab yang sudah kita baca bukan hanya diperuntukkan bagi bangsa Yunani pada masa itu, melainkan juga bagi kita di kehidupan ini dan di kehidupan yang akan datang, di masa yang akan datang. Kitab yang sudah kita baca menjadi penguat kita, meyakinkan kita bahwa Allah ada dalam setiap proses kehidupan kita, setiap pertumbuhan iman kita. Sehingga
iman kita pun tidak akan goyah sedikit pun. Dan yang telah Tuhan sediakan bagi kita yang mau bertumbuh dan berproses di dalamnya adalah kerajaan Allah, di mana di dalamnya ada sukacita, ketenangan, dan kedamaian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengar, yang akan kami renungkan, dan kiranya akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Menjadi anak-anak-Mu bukanlah hal yang mudah bagi dunia ini. Menjadi anak-anak-Mu tentu akan ada hambatan. Tentu akan ada segala macam cacian, makian. Tetapi kami pun juga akan siap bila nyawa kami juga menjadi taruhannya. Sama seperti Engkau yang telah menyerahkan nyawamu bagi kami, anak-anak-Mu. Ya Bapa, kiranya dalam setiap proses kehidupan kami menyadari bahwa bukan hanya sukacita yang ada, melainkan Kau pun mengizinkan kesulitan, pergumulan kami hadapi. Sehingga dalam setiap prosesnya, iman kami kepadamu justru bertumbuh dengan kuat. Justru semakin besar. Tidak goyah sedikit pun ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah yang hadir untuk melindungi dan menguatkan kami. Karena Engkaulah yang telah menyediakan kerajaan Allah bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.